Shalom. Sekarang kita bertemu di dalam Thanks God is Monday. Kiranya renungan ini bisa membawa berkat dan kasih sayang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita akan membahas mengenai tetap berbuah di masa sulit. Situasi dan kondisi di saat masa pandemi COVID-19 adalah masa yang sulit bagi kehidupan manusia. Masa sulit untuk berusaha dan bekerja karena banyak perusahaan yang tutup dan banyak pekerja yang diberhentikan. Masa sulit untuk memperoleh penghasilan guna penunjang hidup. Bagaimana masa sulit ini bagi kita orang percaya? Akan membuat kita tawar hati, lemah iman, lalu putus asa, dan kehilangan gairah untuk hidup. Apa yang harus kita lakukan pada saat masa sulit ini? Di dalam kitab Perjanjian Lama, ada kitab Habakuk yang menceritakan masa sulit yang dihadapi manusia saat itu. Kitab Habakuk adalah kitab yang mencatat tentang ketidakadilan, bahkan penuh dengan kekerasan manusia, sehingga Tuhan Allah murka kepada zaman itu. Mungkinkah masa pandemi COVID-19 juga merupakan murka Tuhan kepada manusia di zaman ini? Sebaiknya kita tidak perlu mengingat hal tersebut, tetapi mari kita belajar dari doa Nabi Habakuk. Habakuk berdoa agar umatnya tetap berbuah di masa sulit, meskipun di tengah-tengah kekeringan dan ketika pohon-pohon tidak menghasilkan buah. Kita akan baca di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 1, ayat 2, lalu kita baca ayat 17, 18, dan 19. Ayat 1, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku menjejak di bukit-bukitku. Dari ayat-ayat tersebut, Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita 3 hal yang harus kita lakukan di masa-masa sulit. Yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 dan 2. Doa Nabi Habakuk dengan nada ratapan, artinya ia meratap, ia mengerang, ia menjerit,
Ia mengeluh akan beratnya penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan karena mereka mengalami murka Tuhan sebab kesalahan mereka sendiri yang telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi isi doa Habakuk bersifat positif. Pada ayat 2 dikatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Bagaimana kita bisa berdoa dengan tetap positif di tengah-tengah situasi negatif? Kita harus bisa berdoa di saat badai hidup mendera. Mohon pengampunan dari Tuhan dan mendapat kasih sayang dari Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Sekarang yang kedua, Nabi Habakuk mengajarkan agar kita fokus kepada Allah. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18, umat Tuhan menghadapi krisis yang berkepanjangan. Bahkan ketika segala usaha ternyata tidak menghasilkan untuk kehidupan kita. Keterpurukan usaha kita untuk menghidupi keluarga makin terasa. Pada saat-saat seperti ini, Nabi Habakuk mengajar kita untuk tidak putus asa. Malahan ia mengungkapkan pengharapannya di dalam doa, di dalam ayat 18. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi krisis yang terjadi di negara kita, Indonesia ini? Kita tidak usah putus asa, kecewa, dan hilang harapan. Kita harus berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekarang hal yang ketiga, mengandalkan Allah. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 19, Nabi Habakuk mengajar bukan saja berdoa dan memuji Tuhan, tetapi juga agar sepenuhnya mengandalkan kuasa Tuhan. Bahkan ia mengakui bahwa Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku menjejak di bukit-bukitku. Itu ada dalam ayat 19. Ketika kita menghadapi krisis, siapakah yang dapat kita andalkan? Hanya Tuhan sebagai kekuatan dan pengharapan satu-satunya. Tuhan akan menjejakkan kaki kita di atas segala permasalahan kita. Di dalam Mazmur 136 ayat 2, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maukah kita melakukan
3 hal yang diajarkan oleh Nabi Habakuk ketika kita menghadapi masa sulit. Ataukah kita menyerah saja karena merasa tidak mungkin ada pertolongan? Ada kisah 2 ekor katak yang kurang beruntung. Mereka terjatuh ke dalam sekaleng es krim. Sisi-sisi kaleng itu licin dan curam, sedangkan krimnya begitu dalam dan kental. Tuh, bagaimana ini? Kata-kata yang pertama, ini takdir, tidak akan ada pertolongan. Ia berbicara kepada katak yang lainnya, selamat tinggal sahabatku, selamat tinggal dunia yang menyedihkan, ungkapnya sambil menangis dan akhirnya tenggelam tanpa daya. Namun kata kedua yang juga terjatuh ke dalam es krim itu langsung mengayuhkan kakinya untuk berenang sekuat tenaga. Sesaat itu katak itu menyeka wajahnya dan mengeringkan matanya yang penuh dengan krim. Setidaknya aku sudah berusaha untuk keluar dari kesulitan ini, katanya. Setelah beristirahat, katak itu kembali menendangkan kakinya dan berenang. Tanpa sekalipun ia mengeluh. Beberapa kali dia terus menendang dan berenang, serta meyakinkan dirinya bahwa ia akan selamat. Kayuhan kaki si katak ini lama-kelamaan akhirnya membuahkan hasil. Dan larutan es krim itu yang ada di dalam kaleng tersebut lambat laun mulai mengeras. Setelah es krim itu mulai kental dan mengeras, katak itu beroleh pijakan yang cukup kuat untuk melompat, dan ia berhasil keluar dari dalam kaleng tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki daya juang seperti katak yang kedua tadi? Atau kita malah seperti katak yang pertama, yang mudah untuk putus asa tanpa berjuang lebih dahulu, sehingga dengan cepat dikalahkan oleh keadaan. Ketika kita sibuk berkeluh kesah, keadaan kelihatannya akan semakin memburuk. Tetapi ketika kita mempercayakan kehidupan kepada Tuhan, kesempatan selalu terbuka di depan kita, dan Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk menjalani kehidupan kita. Semangat berjuang kemudian timbul ketika mengetahui bahwa perjuangan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berpikir positif dan kerja keras adalah faktor penting sebagai penentu dalam sebuah keberhasilan. Sebab kemalasan dan kelambanan hanya akan membawa kita kepada kegagalan. Marilah kita tetap tenang waktu dalam kesukaran, tetap berbuah di masa sulit. Amin. Ayat terakhir di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Engkau memberikan kami bekal untuk kami hidup di dalam masa-masa sulit sekarang ini. Kami percaya bahwa kami harus berdoa kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami harus fokus kepada kasih-Mu yang besar, yang dapat menolong kami. Dan kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena itulah harapan kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, atas firman yang Kau berikan, menjadikan kekuatan kami dalam hidup kami, tidak menyerah, tidak putus asa, dan kasih-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini. Amin.